Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Ayahnya Binbul. Kali ini kita akan membahas tentang apakah iguana bisa menularkan virus corona ke manusia. Nah, pasti teman-teman juga banyak yang bertanya, ya, bisa nggak sih iguana ini membawa virus corona dan menularkan kepada kipernya, ya, kepada kita semua sebagai kiper, sebagai pemelihara iguana. Tonton video ini sampai habis. Jangan sampai teman-teman salah kaprah atau salah pengertian, bahkan bisa menyebarkan hoax. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa belakangan ini marak banget virus corona, ya, bahkan meningkat tajam untuk kasusnya, ya, di beberapa daerah juga sudah benar-benar pemerintah daerah serius dalam menangani virus corona. Bahkan ketika video ini upload, ya, sudah ada beberapa pemerintah daerah yang memutuskan untuk meliburkan pekerja, terus siswa juga, bahkan sampai 2 pekan. Bahkan UNBK aja yang tarafnya nasional itu sampai ditunda karena adanya virus corona ini. Nah, teman-teman pasti sudah banyak berita ya bahwa corona ini berasal dari kota Wuhan di Cina, dan banyak postingan yang beredar bahwa berasal dari hewan, dari binatang. Nah, kita harus mengetahui ketika saya baca referensi, ya, contohnya seperti ini nih, bahwa corona ini sampai saya upload video ini belum terbukti bahwa dia adalah zoonotik. Apa sih? Nah, itu tuh virus yang bisa menularkan dari hewan ke manusia. Nah, itu belum ada penelitian lebih mendalamnya dan belum terbukti sampai sekarang bahwa corona ini bisa menularkan dari hewan ke manusia. Oke, tapi apakah bisa iguana kita menularkan? Iguana kita tidak bisa, untuk saat ini, penelitian saat ini itu tidak bisa menularkan dari hewan ke manusia. Tapi ya, kita sebagai kiper harus ada beberapa perhatian lebih untuk iguana kita. Nah, seperti apa? Ya, kameramennya juga udah pegal, teman-teman. Jadi kita akan pindah angle dulu. Nah, yang harus teman-teman menjadi catatan adalah bahwa virus ini bisa menyerang dengan cepat apabila kondisi badan kita kurang fit. Ya, jadi imun tubuh kita itu lemah. Oke. Nah, apa sih hubungannya dengan iguana kita? Yang pertama, kita harus perhatikan kondisi dari iguana kita. Kalau memang iguana kita sakit, yaitu pasti kebanyakan disebabkan oleh bakteri atau virus kayak abses segala macam, berarti itu kotoran. Nah, kotoran itu bisa menyerang ke kita. Ketika kita sakit, otomatis imun tubuh kita melemah. Ketika kita berinteraksi dengan orang di luar, ya, yang mungkin dia terjangkit corona, nah kita akan bisa tertular. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi, kebersihan kandang itu sangat penting, dan ketika ada iguana yang sakit, kita harus betul-betul bisa pisahkan agar tidak menular ke iguana yang lain, dan itu menyebabkan bakteri semakin banyak dan semakin berbahaya untuk kita. Nah, itu yang pertama adalah kesehatan dari iguana kita. Yang kedua adalah kebersihan kandangnya, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah kita harus benar-benar menjaga dari daya tahan tubuh kita juga, kebersihan badan kita juga. Jadi setelah kita membersihkan atau kontak dengan hewan peliharaan kita, khususnya iguana, ingat kebersihan kita langsung cuci tangan. Ya, langsung cuci tangan pakai sabun. Oke, yang terjelas sumber dari semuanya adalah dari kandang. Kalau kandangnya lembab, bakteri banyak, itu akan menyerang ke tubuh kita akan sakit. Nah, itu yang akan mengkhawatirkan ketika nanti kita kontak langsung dengan penyandang atau yang mempunyai penyakit yang sudah tertular corona. Oke, nah tipsnya seperti apa aja untuk membersihkan kandang segala macam, yuk ini dia. Ya, sebetulnya sudah saya bahas ya dari video-video sebelumnya, bagaimana cara membersihkan kandang, bagaimana agar iguana-iguana kita sehat, terhindar dari bakteri. Nah, di sini saya akan mengulang lagi. Jadi yang pertama, ini kita gunakan antiseptik ini. Kita campurkan ke dalam air ini. Takarannya teman-teman bisa kira-kira sendiri. Nah, ini untuk apa? Untuk nanti setelah kita membersihkan kandang, kita semprot pakai ini, teman-teman. Oke, itu. Nah,
Ingat ya teman-teman, sekali lagi saya tekankan, ketika kita habis kontak dengan hewan peliharaan kita, ingat, jaga kebersihan kita, bersihkan diri kita ya. Jadi dari tangan, kalau bisa kita langsung mandi ya, bersihkan seluruh tubuh kita juga ya, karena bukan hanya iguana saja, hewan apapun setelah kita kontak, untuk sementaranya kita harus betul-betul jaga kebersihan dari diri kita teman-teman. Oke, yang pertama adalah untuk membersihkan kandang ya. Teman-teman bisa lihat, kita ke satu kandang ini aja dulu. Nah, ini ada bekas dia makan ya, jadi kita harus betul-betul bersihkan dulu sisa-sisa makanan ini. Oke ya, ini kita bersihkan dari sisa-sisa makanan dia ya teman-teman. Jadi sambil kita siram air juga, kita semprotkan ya, agar memang sisa-sisa dari kotorannya dan sisa makanannya itu terbuang. Jadi nanti ini terakhir kita taruh air di sini, terus nanti kita siramkan seember ke kandang. Berharap dari sisa-sisa kotoran ini bisa bisa bersih ya, bisa keluar dari kandang, karena memang agak sedikit sulit sebelah sana. Jadi itu tadi, setelah kita nanti sudah bersih, kita sikat. Iguananya pun sama ya, kita mandikan, kita rendam dengan rendaman air daun sirih ya, itu sebagai antiseptik alami biar iguana kita juga terhindar dari bakteri dan bersih. Oke, jadi yang berbahaya itu ketika iguana kita kotor, kandang kita kotor ya, di situ pasti ada bakteri yang masuk ke tubuh kita yang menyebabkan imun dari tubuh kita melemah. Oke, dan ingat teman-teman juga harus siapin VITC ya, untuk daya tahan tubuh kita juga, terus minum rempah-rempah, pola hidup sehat juga harus dipraktekkan mulai dari sekarang. Oke, ini sudah mau penuh, kita siramkan. Setelah bersih, kita rekat dulu nih. Di awal sih nggak ada ini ya, masker ada nggak sih? Nggak ada, harus mesen dulu 3,5 harganya. Iya. 350. Gila. Tadi katanya tadi juga ada yang nanyain ada masker nggak? Nggak ada. Kalau mau mah tapi bisa dipesenin 350 mau katanya. Anjir kata dia, enggak lah. 2, 3. Ini detolnya, antiseptik cairnya sudah saya masukkan ke sini, sudah campur dengan air. Nah, ini teman-teman yang terpenting ya. Jadi kalau teman-teman ingin membersihkan atau berinteraksi dengan hewan peliharaan kita, pertama sebaiknya teman-teman juga pakai masker. Kalau memang teman-teman merasa teman-teman itu kurang sehat. Kalau saya sendiri alhamdulillah sehat ya. Jadi kayaknya nggak usah pakai masker. Jadi saya pakai masker hanya untuk kayak keluar kemana gitu sih ya. Setelah kita campurkan seperti ini, lalu kita semprotkan. Jadi ini kayak cairan antiseptik. Jadi kandangnya, iguananya kena semua, kena sendiri seperti ini. Dan ingat selalu memberi pakan iguana kita, makanan iguana kita itu dengan makanan-makanan yang sehat, yang masih fresh ya. Oke, sudah ya. Oke, itu dia tadi kita bagaimana penanganan agar kita tidak tertular virus corona dari hewan peliharaan kita. Bukan hewannya yang salah, tapi daya tahan tubuh kita, pola hidup kita yang membuat kita daya imunnya melemah, dan itu bisa berpeluang kita terjangkit virus corona. Apalagi dengan interaksi kita yang di luaran yang banyak ya, banyak kegiatan di luar itu mulai dikurangi, karena dari pemerintah sendiri pun sudah mengimbau bahwa untuk kerja, ibadah, dan sekolah itu di rumah, agar
kita bisa meminimalisir dari rantai virus corona itu sendiri. Oke, jadi kesimpulannya bahwa iguana kita sampai saat ini belum ada penelitian bahwa virus corona bisa ditularkan dari hewan peliharaan kita ke manusia. Terima kasih banyak teman-teman, dan ingat selalu sayang hewan peliharaan kita, dan dadah.